Aku kasih tahu Ji si Jie. Jangan kira menang dariku bikin kamu hebat. Apa masalahnya aku mengalahkanmu? Nona how you? Kamu satu-satunya saksi di tempat kejadian. Tolong tunjuk siapa yang memulai keributan hari ini. Jangan takut, cukup beritahu aku. Siapa yang pertama kali bertindak? Kalau dia berani bicara jujur, aku akan mencabut lidahnya begitu keluar. Kamu bisa bicara atau tidak? Aku cabut punyamu. Nona how you? Mereka. Kenapa membantuku? Kamu jelas melihat aku yang memulai. Tidak takut aku hantu jahat? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan jika kamu hantu jahat. Tapi hari ini kamu menyingkirkan orang jahat. Menurutku kamu baik. Jadi entah kamu manusia atau hantu. Bohong akan masuk neraka pencabut lidah. Aku tidak takut. Terakhir kali kamu membantu Ji si Jie dengan kesaksian palsu. Sudah kupikirkan cara menghancurkanmu. Sekarang kakakmu menjualmu padaku. Aku pasti akan memperlakukanmu sesukaku. Ji Seja, kamu bahkan bukan anjingnya Chang Feng. Berani mengacau tempatku.
How you? Sudah tidak apa-apa. Aku ingin pulang. 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 Aku ingin pulang. Pulang. Kamu beli baju, kamu cari dokter. Carikan aku perempuan. Beli baju seperti apa? Yang bagus, nyaman, mahal, semua harus pergi. Kalau perempuan, aku cari kakak Jiali. Jiali tidak bisa. Cari adikmu. Tidak. Cari ibumu. Maksudku bawa ibumu ke sini, oke? Diam saja ngapain? Cepat pergi. Kakak, aku rasa kamu lebih butuh dokter sekarang. Aku akan bunuh Shan Mao sekarang untuk melampiaskan amarahmu. Ji Sija. Kamu. Ji Sijie, hutang harus dibayar. Itu sudah kodrat. Ini kakak si jalan kecilmu yang berhutang ke rentenir. Shan Mao yang bawa dia sebagai jaminan. Kamu malah. Paman Kun, dia tidak hanya melumpuhkan Shan Mao. Dia juga menghancurkan seluruh gengnya. Kenapa kamu langgar aturan dunia hitam? Bukan kamu, ribut apa sih? Kamu mau jelas atau tidak? Hutang rentenir ini adalah hasil kerjasamamu dengan Wei Hao Shan Mao. Kalian berdua yang mengatur ini untuknya. Aku sudah bayar hutangnya, tapi Shan Mao tidak mau lepaskan orangnya. Jangan bilang kamu juga dapat komisi ya? Apa maksudmu? Baik, kita tidak usah bahas yang lain. Kita bicara tentang pacarmu ini. Bicarakan si jantung hatimu ini. Lihat baik-baik wajah aslinya. Dia anak angkat polisi. Mereka bekerja sama untuk menjebakmu. Berani lihat? Kalau berani, lihat baik-baik.
Ayah angkat, kumohon jangan seperti ini ayah. Jangan. Jangan seperti ini ayah. Aku angkat kamu bukan untuk kamu pacaran dengan preman. Bukan. Sungguh sial. Ayah, dia bukan orang jahat. Ayah, jangan pergi ayah. Jangan tinggalkan aku sendirian. Ayah. Suatu hari berikan ini pada ayah angkatmu itu. Maka kamu tidak akan berhutang lagi padanya. Sisanya, lakukan apa yang kamu mau. Belilah aku dengan uang. Uang tidak bisa mengurungku. Dengan nyawa boleh? Jika kau peluk eratku, sayangi hingga ke tulang. Lindungi aku sepenuhnya, aku rela menutup mata. Tidak peduli kau manusia atau setan. Ditulis untukku. Kamu gila. JCJ, kamu benar-benar mengundang serigala ke rumah. How you ITU Solomon Roba, Penapel. Dia bukan, bahkan jika iya. Dia mengkhianatiku dengan menjual satu bisnis cangpeng. Aku akan balas dengan mengambil satu bisnis untuk Paman Kun. Baik.
menangis semalaman. Jangan sentuh aku, kotor. Siapa tahu kemana kamu pergi tadi malam. Jangan bilang padaku. Kamu duduk di sini semalaman. Bersiap-siap untuk pergi. Tidak pergi. Kalau tidak mau pakai, aku bantu pakai. Bajingan. Kamu tidak tanya kita mau kemana? Pendapatku penting. Kak Jia, akhirnya kamu datang. Aku tidak sabar melihat. Wajah terakhir Inspektur Guan. Kuda tua masih gagah, tapi akhirnya jadi cacing kubur. Jing Ziji, kamu lakukan hal keji. Jajak libatkan aku. Hari ini kau wanita milikku, bukan anak yang berbakti. Tunggu di luar dengan baik. Bagaimanapun kita teman lama Inspektur Guan. Tulus datang berduka. Apa maksud para petinggi ini? Baku hantam? Jika benar datang untuk berduka pada Inspektur Guan, Kami pasti menyambut. Tapi Tuan Ji, untuk hadir pemakaman, harus ada undangan kami. Baru bisa hadir. Sepertinya kalian semua tidak menerima. Jika benar ingin berduka, Suja beberapa kali dipinjugable. apa maksudmu? Anggap kami anjing? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu kalian bermaksud baik. Tapi jika kalian mau berkelahi atau buat onar, aku dan rekan-rekanku akan bertindak sesuai hukum. Tuan Ji, Dilarang merokok di dalam ruangan. peraturan hukum. Pelanggar didenda. Kamu,
Fei Long. Sopan sudah. Denda sudah bayar. PC 9527. Orang Chang Feng selalu senaknya. Bos Chang Feng memang Liang Xiaokun. Tapi yang paling sulit ditaklukkan adalah Ji Zijie. Lama-lama akan terbiasa. Yo Ziheng, komisaris polisi senior. Sekarang Mengabel Ali Samuel Pekerjaan Guan Renjia. Awasi dia baik-baik. Sudah bilang tidak mau datang, Paman Kun maksa kami datang. Sial banget, malah dapat malu. Kalau tidak bisa bicara baik-baik, diam saja. Grup sudah bersih, baca buku lebih banyak. Sudah berapa kali aku bilang, pakai baju yang rapat. Bukan bos. Sebelum kamu datang juga tidak bilang. Pergi sana, pergi. Mobil Fei Hu sudah siap, bisa berangkat kapan saja. Kalian pulang dulu, nanti aku sendiri yang nyetir pulang. Oak. Sebelum aku tahu kamu mencari informan, aku sudah mulai balas dendam. Aku sengaja jadi pacar Ji Zijie, hanya untuk bisa menangkap Chang Feng dan pegang bukti kesalahannya, beserta kekuatan di belakangnya. Aku akan menghukum mereka semua. Chang Feng memfitnah orang tuaku, menyuap anggota dewan, memfitnah kakakku, berjudi dan berhutang rentenir. Mereka memilih bunuh diri agar tidak menyeretku, tapi tetap tidak menyangka aku akan dijual ke Shan Mao. Chang Feng menghancurkan seluruh keluargaku, menghancurkanku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. GAPI Xiaoyu. Kamu masih punya Ziheng. Dia sekarang sedang menjalani pemeriksaan promosi. Aku tidak bisa membuktikan latar belakangku bersih. Aku dan dia. Sudahlah. Aku lebih ingin balas dendam. Xiaoyu. Ayah angkat, kamu janji padaku. Kamu biarkan aku mencari bukti. Kamu tidak menyakitiku, kamu membantuku. Kamu membuatku merasa, setidaknya aku orang yang berguna. Masih terlalu berbahaya. Aku mengangkatmu karena berjanji pada orang tuamu akan merawatmu baik-baik. Dan banyak orang tahu hubungan kita. Kang Feng, bagaimana mungkin bisa menerima seorang Anak angkat polisi. untuk mendekati Ji Zijie? Aku tahu. Aku tahu Chang Feng dan mereka sangat curiga. Terutama Liang Xiaokun itu. Tapi tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang mencurigakan, mereka malah akan lebih curiga daripada ketahuan oleh mereka.
Lebih baik kita yang mengungkapkannya sendiri. Kumohon, ayah angkat, dia benar-benar bukan orang jahat. Sebelum aku mati, aku akan membantumu mencari orang yang baik. Jangan ngomong begitu. Kalau kamu mengurangi merokok, pasti panjang umur. Ayah angkat. Rokok ini anggap saja aku yang menghisapnya untukmu. Sudah cukup? Aku boleh pulang sekarang? Kapan kamu belajar merokok? Kalau ingin menangis, menangislah. Jangan ditahan, di sini juga tidak ada orang. Kalau kamu tidak menangis, aku malah merasa kamu lebih menakutkan. Dia sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Aku menangis juga salah, tidak menangis juga salah. Sebenarnya kamu ingin aku bagaimana? Kalau aku mati, kamu akan menangis? Gila. Sudah, jangan main-main lagi, ya? Yang bicara seenaknya siang tadi. Sudah kusuruh Fei Long menghajar mereka. Aku juga atas namamu. Memberikan uang duka secara terpisah. Aku tahu posisimu sulit. Tapi Paman Kun bilang, kita harus pergi bersama, kamu juga harus memahamiku. Aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Kemarin aku benar-benar takut terjadi sesuatu padamu. Masih marah? Marah. Marah sampai-sampai. Ingin langsung membunuhmu.
Tapi membunuh itu melanggar hukum. Itu terlalu mudah bagimu. Harusnya kamu dihukum sesuai hukum. Dipenjara seumur hidup. Tapi, Nona Hao, polisi tidak akan bisa menangkapku. Kecuali aku dengan rela ditangkap olehmu. Sebelum aku mati, aku akan carikan kamu kontak yang bagus. Kalau kamu benar-benar Inspektur Black, kontak baru yang diatur. Tolong pecahkan kode rahasiaku. Temui aku di waktu dan tempat yang aku berikan. Sudah selesai mandi. Kita harus buat kode rahasia yang hanya kita berdua yang mengerti. Kode Morse seperti di film? Aku bukan profesional, pasti susah belajarnya. Pakai yang kamu familiar aja. Yang aku familiar. Kamu suka baca buku, Teratama Puisi, kita sepakat. Misalnya, kamu mau tinggalkan 7 Oktober jam 9 pagi, kuil Duchen. Kode rahasianya adalah... How you lagi ngapain akhir-akhir ini? Nggak ada yang spesial sih, cuma sempat ke rumah Nyonya Ju. Cuma ke toko buku baca-baca. 7 Oktober. Berseru dalam gelombang kehidupan. Kakak ipar kayaknya suka banget sama anak-anak. Dia juga ke panti asuhan buat beramal. Aku bawain hadiah buat kalian. Jam 9 pagi, datangnya. Bulan terbit di atas gunung. Ambil satu-satu. Ini, makasih kakak, makasih. Makasih ya semuanya. Sama-sama. Dia juga ke toko bayi, beli banyak mainan bayi. Sama botol susu. Kuil Duchen. Bersama bayangan jadi 3. Hebat ayah angkat. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Hak! Jangan-jangan kakak ipar mau melahirkan? Sebentar aku suruh Fei Long kasih kamu kartu. Kakak ipar akhir-akhir ini mau makan apa, main apa, beli apa. Turutin aja, jaga dia baik-baik, laporkan ke aku kapan aja. Pergi sana. Oh, Fei Hu ke kuil Duchen. oh, Kamu ngapain? Temani kamu.
Kamu tahu aku mau kemana? Mau kemana aja? Hari ini aku temani kamu. Jangan sampai terharu gitu. Gila. Fei Hu. Kalau begitu, kita tidak pergi ke Kuil Duchen. Kita pergi ke Jalan Lianhua, di sana masih bisa makan pangsit. Tidak perlu, itu bukan belum pernah dimakan. Sudah bilang hari ini temani kamu, tidak perlu ubah rencana karena aku. Kenapa? Jangan-jangan kamu punya rahasia yang tidak ingin aku tahu? Aku tidak ada apa-apa. Cuma hari ini di Kuil Duchen ada acara tebak-tebakan lentera. Aku takut kamu bosan kalau pergi. Fei Hu. Kuil Duchen. Oh, Tak kenal wajah asli Gunung Lushan, hanya karena berada di tengahnya. Tebak peribahasa. Apa-apaan ini? Sederhana sekali, kamu tidak mungkin tidak bisa menebak orang dalam bingung. Orang luar jelas. Orang dalam bingung, orang luar jelas. Paman bodoh, paman bodoh. Kalau begitu, hari ini kita Kamu jalan-jalan dulu, aku mau angkat telepon. Kamu tidak takut tidak ada yang mengawasi aku? Buddha yang akan mengawasimu. Halo, Sepuluh tahun hidup mati terpisah jauh. Tidak terpikirkan. Tapi tak terlupakan. Ziheng dipindah tugaskan kembali. Dia baik-baik saja? Kita putus saja. Aku hanya dipindah tugaskan. Aku bukan tidak kembali, kenapa harus putus? Aku jatuh cinta dengan orang lain. Kita jangan berhubungan lagi. Semoga kamu baik-baik saja. Masuk ke rumah bangsawan dalam seperti laut. Mulai sekarang, Xiaolang adalah orang asing.
Seharusnya sudah tahu dari dulu. Henry yang sangat menjadi inspektur. Sudah berlalu. Waktu tidak banyak. Masih ada orang yang menungguku. Aku sudah menyuruh rekan kerja untuk menyelidiki geng GCGA dan perusahaannya. Teleponnya tidak akan cepat selesai. Kamu beritahu aku. Siapa polisi nakal yang bekerja sama dengan Liang Zhaokun? Maaf. Kami juga sedang menyelidiki. Kalau bukan karena polisi jahat itu, Li Weihao tidak mungkin bisa membunuh ayah angkat. Tapi, kenapa Liang Zhaokun hari itu menangkap mata-mata Fei Shu? Aku hampir mengira aku akan ketahuan. Tapi, orang terakhir yang bertemu dan menghubungi ayah angkat adalah aku. Aku sudah melihat datanya. Aku rasa Inspektur Guan, dia sudah tahu keberadaan polisi jahat ini sejak lama. Jadi dia mengubah catatan panggilan dan mengganti bukti-bukti itu lebih dulu. Fei Shu. Dia melanggar hukum dan ingin mengambil keuntungan dari dua pihak. Dia pantas mati. Ayah angkat sampai akhir masih melindungiku. Kalau tidak, yang mati hari itu pasti aku. Tapi bagaimana kau menemukanku? HP ayah angkat. Bukannya sudah diberikan ke Liang Zhaokun? Maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku hanya terlalu tegang. Hari itu aku menerima pemberitahuan. Aku yang pertama tiba di TKP. Aku melihat GCGA buru-buru membawamu pergi. Saat itu aku langsung merasa, kejadian ini terlalu kebetulan. PC 9527 Menerima, lokasi Jalan Wukong. Daerah ini jarang ada kamera pengawas. Apa kau sempat melihat plat nomor mobil di sekitar? Tidak jelas. Saat itu aku sudah menduga kau mungkin punya identitas khusus. Jadi sengaja bilang ke rekan kerja bahwa aku tidak melihat plat nomor kalian. Kemudian kepala kepolisian memintaku menggantikan tugas Inspektur Guan. Di barang peninggalan Inspektur Guan, aku memastikan identitas dan kontakmu. PC 9527 Zhou Zihen, sebagai murid dan penerus. Terbaik Inspektur Guan Renjia. Sekarang semua tugas Inspektur Guan diserahkan padamu. Harus membersihkan semua kekuatan gelap yang melanggar hukum. Mengungkap polisi jahat di kepolisian dan menemukan semua kebenaran. Sayap. Sebenarnya Inspektur Guan selalu melindungimu. Untungnya, aku berhasil memecahkan semua ini. Tenang saja. Selain aku, tidak ada orang kedua di kepolisian yang tahu. Tahu identitas aslimu. Maaf. Maaf, aku tidak seharusnya meragukanmu. Maaf aku. Aku memang ayah angkatmu yang meninggalkan petunjuk. Aku hanya karena terlalu banyak hal terjadi akhir-akhir ini aku jadi. Aku. Yang bisa kulakukan terlalu sedikit. Baru saja minta dari Master untuk melindungimu. Jadi tidak sempat mengangkat teleponmu. Master. Master baru saja pergi. Make up matamu kenapa luntur? Mungkin karena wewangian.
Jangan berdiri saja sudah datang, cepat sembahyang. Cepat berlutut. Aku tidak berlutut untuk manusia. Ini Buddha. Minta apa? Kalau minta anak, minta padaku lebih ampuh daripada padanya. Cepat berlutut minta ampun, hati-hati dihukum. Jangan lihat aku memejamkan mata. Kahau, aku lihat beberapa. Banyak polisi datang ke sini Kahau. Bangun Kahau, cepat bangun Kahau. Kahau, cepat bangun Kahau. Jangan ada yang bergerak. Commissaries. Jangan ada yang bergerak. Borgol. Yao Ziheng terus tidak tertangkap. Bukti Wei Hao membunuh Guan Renji. Tapi sepertinya dia memegang kelemahan kita. Legit pila Wei Hao. Ditangkap karena mengonsumsi narkoba. Saksi dan bukti lengkap, kita tidak bisa berbuat banyak. Sekarang di luar. Semua orang yang dikirim Yao Ziheng untuk memata-matai kita. Yao Ziheng ini, di permukaan terlihat sangat sopan. Tapi sebenarnya sangat berbeda dengan polisi lain. Malam ini pembukaan cabang baru. Paman Kun mengundang anggota dewan dan selebriti. Dia khawatir hal ini akan berdampak. Harap Anda segera mengambil keputusan. Bagaimana? Cantik tidak? Bantu aku dengan ikat pinggang ini. Akhir-akhir ini suasana hatimu bagus ya? Tentu saja. Bukankah kita sudah sepakat untuk memulai baru? Akhir-akhir ini Paman Kun terus mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Malam ini klub malam dibuka. Akan ada banyak tokoh dari dunia politik dan bisnis. Saat ini, tidak boleh ada masalah apapun. Baik, aku sangat menantikannya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku ganti baju dulu lalu kita berangkat. Ada apa? Aku tidak sengaja keseleo.
Kak Jiali sudah menghubungi. Katanya sudah mengirim orang untuk menyelesaikannya. Bagaimana? Yao Ziheng sekarang luka ringan. Hanya kecelakaan biasa. Tapi dia sudah tidak bisa bekerja, harus istirahat dulu. Bagaimana dengan kantor polisi? Sudah mengirim orang baru untuk menggantikan. Tapi selama bukan Yao Ziheng. Urusan Wei Hao bisa kita atasi. Kenapa kamu tidak bertanya apa yang terjadi? Aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Kenapa tanganmu dingin sekali? Tidak apa-apa. Aku agak lelah. Bisa ke belakang untuk merias wajah dulu? Kalau ada apa-apa nanti, telepon aku. Turkjat. Kamu hari ini cantik sekali. Kakak, kamu gila ya? Kenapa hari ini melihatku seperti melihat hantu? Kamu tidak menyangka aku akan keluar lebih awal, kan? Ini ulahmu, bukan? Begitu kamu datang ke kantor pagi ini, aku langsung kena masalah. Jangan pikir aku tidak tahu, polisi yang menangkapku itu Adalah murid ayah angkatmu. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu bilang tidak tahu, how you? Kamu bilang tidak tahu? Baiklah. Kalau begitu, sekarang aku akan mencakar wajahmu. Lalu, aku akan menyuruh orang memperkosa kamu. Aku ingin lihat. apakah Ji Xijie masih mau kamu, wanita jalang ini? Nona Hao, kopi Anda. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Antang tidak tanpa ke baju Anda. Nona Hao, gaun Anda hari ini sangat cantik. Model dan warnanya sangat cocok dengan aura Anda. Sangat cocok untuk gunting pita di atas panggung. Terima kasih. Sayang, duduklah. Orang yang gunting pita diganti dengan Nona Ju. Tidak ada yang memberitahumu? Kakak Jeli, Nona Wan. Nona Ju sekarang adalah anak angkat anggota Dewan Ju. Dan juga pemenang kontes kecantikan yang baru terpilih. Serta juru bicara baru. Perusahaan kita. Apa yang kamu tangguh? Cepat ambil gaun dan sepatu Nona Ju untuk dicobanya. Tapi Tuan Ji menyuruhku membantu Nona Hao berganti pakaian. Chang Feng Marga Liang, sejak kapan Marga Ji? Dasar kurang ajar. Lebih baik pilih pihak yang benar, jangan salah langkah. How you? Katakan, jika suatu hari Jushui menjadi Nyonya Ji, pamankan kita. Selalu bermimpi untuk menjalin hubungan dengan anggota Dewan Ju. Hari yang bahagia. Upacara gunting pita lebih penting. Mengapa menyusahkan seorang staf? Biarkan aku saja. Aku akan membantu Nona Ju mengganti sepatu. Aku tidak perlu. Belakangan ini sibuk membantu ayah angkat kampanye. Pinggangku sakit sampai tidak bisa membungkuk. Kalau begitu, maaf merepotkan Nona Hao. Berdiri dan lihat hasilnya.
Coba gerakan, jangan-jangan tidak pas. Gerak-gerakkan lagi, lihat pas atau tidak. Hao Yu, cepat ambil sepatu lainnya. Tunjukkan warnanya kepada Shui. Menurutku, putih tidak cocok. Putih lebih cocok dengan penampilanku. Bagaimana dengan emas? Emas lebih cocok dengan pakaian Anda. Dan akan terlihat sangat mewah. Ini yang terbaik di sini. Emas tahun ini tidak cocok untukku. Kamu sengaja ya? Maaf Nona Ju, aku tidak sengaja. Aku tidak melihatnya, hanya berpikir. Jika sepatu putih dipadankan dengan pakaian Anda, akan terlihat tidak seimbang. Nanti wartawan mengambil foto dan menulis sembarangan. Lalu mengatakan penampilan Anda yang terburuk. Tidak baik kan? Aku. Ini mudah saja. Kamu sendiri bilang, putih paling cocok dengan penampilanmu. Lepaskan pakaianmu dan berikan kepada Nona Ju. Bukankah itu sudah selesai? Aku sudah memakainya. Bukankah itu tidak baik? Perkataanmu tidak benar. Kamu mencuri pakaian yang bukan milikmu. Sekarang kembalikan kepada pemiliknya. Itu sudah seharusnya. Tapi jika pakaian Nona Hao diberikan kepada Wan Nona Ju, maka dia tidak akan punya pakaian lagi. Tapi pakaian ini disponsori merek, tidak boleh dipakai orang lain. Bagaimana jika rusak? Juga tidak bisa ditukar dengan Nona Hao. Aku bilang kamu bodoh. Kamu benar-benar bodoh, kalian. Kalian punya begitu banyak seragam kerja. Cari saja yang lain untuknya. Bukankah itu mudah? Bukankah itu terlalu merendahkan Nona Hao? Apa yang kamu katakan, sayang Shui? How you kira? Seluruh hatinya untuk Kak Jia. Hari ini pembukaan, pengorbanan Kessel ini. Tidak apa-apa, kan? Aku ganti. Sekarang terlihat lebih enak dilihat. Ini yang paling cocok untukmu. Jushui, kalau suatu hari nanti masuk rumah, kamu harus setiap hari mengangkat sepatu dan jadi yang kecil. Hari ini, anggap saja latihan bagaimana melayani orang. Aku dengar Paman Kun hari ini akan mengumumkan manajer klub malam. Tidak tahu. Belakangan anak buahmu sering membuat masalah untuknya. Apakah dia masih akan memberikannya padamu? Kamu, Kakak Jiali. Pemotongan pita sebentar lagi dimulai. Kalau aku jadi kamu, aku akan sangat khawatir. Beijinggan. Ayo pergi. Awalnya hanya ingin melihat keributan. Tidak menyangka dapat keuntungan besar. Ji Zijie sangat baik padanya, tapi headline malam ini adalah milikku. Nona Hao, aku sedang mencarimu di mana-mana. Xiao Cui, pemotongan pita di depan sudah dimulai. Aku memakai pakaian seperti ini, aku benar-benar tidak bisa bertemu orang. Tolong carikan selimut di depan untukku, biar aku bisa menutupi diri. Baik, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Silakan duduk. Paman Kun, silakan duduk. Banyak prasangka buruk tentang Chang Feng di luar sana. Tapi hari ini semua sudah melihat. Chang Feng tidak hanya paham hukum dan sopan santun, Tapi juga tampan dan berbakat. Duduklah.
anggota Duanju. Saya menghormati Anda dengan sejelas ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita sambut bintang film terkenal, juara kontes kecantikan, Nona Ju Shui, untuk memberikan sambutan pembuka dan gunting pita. Wei Long, ada apa? How you mana? Lagi ada rekomendasi terakhir Jali, yang tiba-tiba direkomendasikan. Kakak ipar sedang ganti baju di belakang panggung, belum keluar. Anggota Duanju, tolong urus ini. Tolong Hao Yu, tolong. Dasar pelacur. Aku akan menghabisi kamu. Tolong. Membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Aku bunuh polisi saja tidak melanggar hukum, apalagi membunuh pelacur sepertimu. Li Hao, Pelabuhan Serong adalah wilayah Paman Kun dari Changfeng. Aku akan membunuhmu. How you? tolong. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Aku baik-baik saja. Cuma baju ini. Ceritanya panjang. Zhengan Lari. Ayah angkat, tolong aku. Ayah angkat, Tri. ayah angkat. Jangan diam saja, cepat tangkap dia. Wei Long, untuk tempat ini, jangan sampai ada satu foto pun. Atau satu berita pun yang bocor, cepat. Aku akan membunuhmu. Anggota Duanju, soal ini. Lagi pula Pelabuhan Serong adalah wilayah kekuasaan Changfeng. Berikan aku penjelasan yang memuaskan. How you? Desa Perempuan Bajingan. Kamu masih merasa tidak cukup kacau? Ji saja, dia. Dia sengaja membuat Ju Shui memakai sepatu putih. Ancak dia pedangkan dengan bajunya. Sudah kuduga kamu licik selama ini. Kenapa hari ini kamu begitu menurut? Ternyata kamu sedang bermain dengan aku. Kamu hanya ingin Ju Shui memakai baju itu. Lalu kamu diam-diam melepaskan Wei Hao. Kamu ingin Wei Hao salah paham. Ju Shui adalah kamu. Ini semua sudah kamu rencanakan. Aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu tidak perlu menuduh orang seperti ini. Bajuku dicopot oleh kalian. Sepatu juga aku biarkan kalian pilih warna lain. Kalian yang memaksa memilih warna itu. Xiao Cui bisa menjadi saksiku. Ya, Nona Hao bilang, pilih emas semua masalah selesai. Tapi Jali bilang, bahkan jika harus mencopot semua baju Nona Hao, harus memilih putih. Nona Hao tidak punya baju, jadi harus pakai seperti ini. Kamu diam. Hao Yu, kamu benar-benar licik. Pertama kamu pura-pura menuruti aku, bicara kebalikan untuk menjebakku. Lalu kamu mencuri kunciku. Untuk melepaskan Wei Hao. Kamu tahu Wei Hao membencimu. Kamu sengaja ingin Wei Hao memalukan di depan umum. Karena kamu membenci Wei Hao. Kamu membenci Wei Hao karena membunuh ayah tirimu yang polisi. Setelah ganti baju, aku tidak berani bertemu orang. Xiao Cui memberiku selimut. Aku selalu bersamanya. Bagaimana aku bisa melepaskan Wei Hao? Bagaimana aku tahu Wei Hao di mana? Benar, aku bisa bersaksi. Nona Hao selalu menunggu aku ambil baju. Dia tidak pergi kemana-mana, tidak melakukan apa-apa. Kalian berdua bekerja sama menipuku. Baik. Kalau begitu bilang saja. Obat yang dikonsumsi Wei Hao juga dariku. Dia berteriak-teriak di atas, juga karena aku merasukinya. Kamu? Biasanya kamu menuduhku, aku biarkan. Hari ini saksi dan bukti ada semua. Aku akan minta Paman Kun dan Zijie menilai. Tidak bisa karena hubunganku dengan Guan Renjie. Kamu selalu menuduhku, aku sudah muak.
Hari ini, kalau bukan karena aku menukar baju dengan Nona Ju, aku tidak berani membayangkan apakah orang di atas panggung itu akan menjadi aku. Aku tidak tahu apa kesalahanku sebenarnya. Aku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini padaku. Aku akan melawanmu. Paman Khan. Orang-orang itu tidak salah. Seandainya Wei Hao tidak bersalah. Seandainya Wei Hao tidak membuat keributan di acara penting ini, tidak akan memberi kesempatan pada orang lain. Aku menghabiskan beberapa tahun Membangun hubungan dengan para anggota dewan. Menciptakan citra baru Chang Feng. Semua hancur karena kalian. Seja. Bawa Wei Hao ke kandang anjing. hukum keluarga. Jangan. Paman Kun jangan. Paman Kun, kandang anjing. Hukuman di kandang anjing itu untuk pengkhianat. Wei Hao hanya terperangkap oleh orang jahat hingga melakukan kesalahan. Dia tidak akan tahan dengan hukuman kandang anjing itu. Paman Kun. Seja. Urusan selanjutnya, kau yang tangani. Paman Kun. Aku ingin lihat nanti. Apakah Ji Zijie masih mau menerima perempuan hina sepertimu? Sudah begini, rupanya kebiasaan lamanya kambuh lagi. Wei Hao, kau. Jangan sampai aku bertemu dengan lagi, Wei Hao. Pergi. Aku mohon. Berikan aku sedikit saja, berikan aku. Ternyata seperti yang kuduga. Ju Shui. Tahun ini tidak suka emas. Biarkan aku saja. Biarkan aku ganti sepatu Nona Ju. Yang emas? Emas lebih cocok dengan bajumu. Emas tahun ini sial untukku, kau sengaja. Ini mudah saja. Kau sendiri bilang, putih paling cocok dengan bajumu. Kau tinggal lepaskan baju dan berikan ke Nona Ju. Selesai, kan? Paman Kun hari ini akan mengumumkan manajer klub malam. Kalau aku jadi kau. Tapi ada yang perlu dikhawatirkan nih. Xiao Cui, acara gunting kita di depan sudah dimulai. Aku pakai baju kayak gini, mana berani ketemu orang. Tolong ambilkan selimut dari resepsionis untukku. Biar aku bisa nutupi badan, oke? Oke, tunggu sebentar ya. Aku balik cepat.
Ini. Kenapa? Nona Hao, selimutnya sudah datang. Bisa bantu lepas topengku? Bisa. Ayo, Ayo pergi. ayo. Kak Jia yang kamu suruh selidiki. Yo Ziheng kemarin pergi ke kuil Duchen. Tapi ikut acara interaksi polisi masyarakat. Agak kebetulan banget ya. Aku akan suruh orang awasi ketat. Selidiki semua pertautan antara Yao Ziheng dan Hao Yu dari dulu sampai sekarang. Mengerti. Suhu baru saja pergi. Makeup matamu kok luntur? Mungkin karena aromaterapi. Kamu jangan dekat-dekat Wei Hao sama Zhong Jiali lagi. Jangan cari masalah dengan mereka. Maksudku cari masalah dengan mereka? Aku kan korbannya. Aku tahu di hatimu, pengen mereka disiksa habis-habisan. Tapi mereka orangnya Chang Feng. Yang bisa menyiksa cuma Paman Kun. Siapapun yang melanggar aturan Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya akan lebih parah dari itu. Jadi tadi kamu ajak aku lihat Wei Hao dipukuli. Jali dipermalukan. Bukan buat balas dendam buatku, tapi ancaman buatku. Aku mau tanya satu hal lagi. Orang Yao itu sebelumnya selalu gagal cari bukti ke Wei Hao. Begitu segera masuk rumah sakit, Wei Hao hari ini langsung mengaku. Agak terlalu kebetulan ya? Maksudmu apa? Tapi Hao Yu ingat, selama ada aku JCJ di sini, berita besok, gak akan ada satupun skandal tentang hari ini. Kamu tidak akan pergi membunuh dan membakar lagi, kan? Bukankah kamu mencintaiku justru karena aku seperti ini? Apakah ini polisi? Kamu menyakitiku. Dulu kamu bilang padaku, tanah yang selalu ingin dibelikan kakakmu untukmu, tanpa sengaja direbut oleh Zhong Jiali. Tempat itu selalu menjadi bisnis gelap. Selama bertahun-tahun aku membersihkannya. Klub malam ini kuberikan untukmu. Hanya saja acara pembukaannya hari ini agak kacau. Tapi tetap selamat ya. Nyonya pemilik. Selama aku, JCJ, masih ada. Berita besok. Tidak akan ada satupun skandal tentang hari ini. Paman Kun memanggilku. Baik, aku tahu. Aku akan ke sana dalam 10 menit. Aku pergi dulu. Tolong Tuan Ji perhatikan di sini, Tuan Ji. Aku tahu di hatimu, kamu ingin menyiksa mereka sampai mati.
Tapi mereka adalah orang-orang Chang Feng. Hanya Paman Kun yang bisa menyiksa mereka. Siapapun yang melanggar Chang Feng, mengkhianati Paman Kun. Akibatnya akan lebih buruk dari itu. Palsu. Kamu cari cara untuk menyampaikan kata-kata ini. Kutelinga Haoyu. Dia sangat ingin membunuhmu. Membunuh Chang Feng pasti akan mencoba segala cara. Untuk menemukan bukti mematikan ini darimu. Dan memberikannya kepada kontaknya. Pada saat itu, atau Li Ziheng. Asalkan menangkap mereka sedang bertransaksi. Menangkap basah dengan barang bukti. Kamu bisa membersihkan namamu di hadapan Paman Kun. Kita juga bisa mengambil kembali semua yang hilang. Mengerti? Kakak. Biar aku lihat. Jangan sentuh aku. Aku sudah tahu. Liang Xiaopun mengirimmu ke tempat itu. Benar kan? Aku heran kenapa aku bisa dilepaskan begitu cepat. Kamu memohon untukku. Lalu dilempar Liang Xiaopun ke tempat itu. Dikasari oleh mereka, ya? Tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa keluar. Kakak. Apa yang hilang darimu akan ku kembalikan untukmu. Cepat, cepat bersihkan. Siap, Kak. Kamu mencium bau apa? Cepat bersihkan. Kenapa sih? Sudah dibilang jangan merokok. Masih bandel juga? Ayo pergi. Kantor sekarang. Bukan milik kita lagi. Bukankah semakin bukan milik kita, semakin harus dinikmati? Santai, Fei Hu. Nanti suruh tukang pasang ulang saja. Oke, kita harus kasih jalan untuk sang ratu. Chang Feng sudah berganti rezim. Kakak, ini bukan bau rokok. Lebih seperti bau gosong. Ada yang mengawasi buku catatan Chang Feng dengan Wei Hao. Lalu memeras Wei Hao untuk uang. Tapi akhirnya Wei Hao yang disuruh ambil kembali. Orang ini cari mati, ya? Kenapa sih? Sudah dibilang jangan merokok. Masih bandel juga? Fei Hu, kamu belikan aku penyegar udara ya? Oh,
Halo. Sepertinya aku menemukan bukti kunci Chang Feng. Kakak, ikan sudah menggigit Kayo. Awasi baik-baik. Cepat, tarik jaringnya. Kira-kira seperti itu kejadiannya. Oke, terima kasih. Aku sudah menyelidiki Hao Yu sampai ke akar-akarnya. Bahkan toko kue favorit Hao Yu dulu. Aku juga datangi. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Yao Ziheng. Begini, aku akan menyusun data yang ada dan segera kirim. Meng Seng ya Mangko. Hati-hati di jalan. Jangan panik. Tunggu sampai orang kontaknya muncul. Harus tertangkap basah. Tenang saja. Saatnya menjaring. Kejutan. Ketemu lagi. Kakak kepar. Apa yang terjadi? Kok bisa kamu? Kenapa takut sekali? Santai saja. Kali ini aku janji, tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Aku mau belajar darimu jadi warga yang taat hukum. Hari ini, mari kita bahas bukti fisik. Dan saksi. Apa yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Di dalam ada pertunjukan bagus. Mau nonton bareng? Ini barang berhargamu. Dibintangi Hao Yu. Jangan sampai ketinggalan. Kejutan. Dasar Beijing Gan. Aku Banakau. Vihao. Apa yang terjadi? Vihao. Kamu baik-baik saja? Aku di sini, kamu aman. Ji Ziji. Syukurlah kamu datang. Syukurlah sempat melindungi. Sudah aman. Sepertinya aku menemukan bukti kunci Chang Feng. Bagus. Penyakit ibumu masih perlu dirawat beberapa hari untuk observasi.
Nur Wei Hao dan Song Jiali selalu waspada padaku. Seperti waspada pada polisi. Tapi hari itu, pintu mereka terbuka lebar. Aku merebut wilayah mereka, tapi mereka sama sekali tidak marah. Wei Hao yang biasanya mudah naik darah. Bentrok langsung denganku pun dia tidak marah. Dengan mudahnya aku dapatkan datanya. Malah menyuruh orang mengikutiku. Maksudnya, Data di dalam sini juga palsu. Kalau mereka mau berakting, kita temani mereka main sampai tuntas. Kebetulan Jizije belakangan ini curiga dengan hubungan kita. Fei Hu, aku dapat SMS anonim. Katanya ada yang akan serahkan buku catatan Chang Feng di sini. Aku khawatir tidak aman. Temani aku ya. Aku tidak masalah. Tapi apakah perlu beritahu dia? Takut ada jebakan. Tidak usah. Siang bolong seharusnya aman-aman saja. Dia juga sibuk belakangan ini. Aku baru saja mengambil alih klub malam. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa selalu mengandalkannya. Agar orang-orang di grup tidak bergosip. baik. Mengsanya mengkel. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Jangan-jangan kita ditipu, Bu? Kejutan. Ketemu lagi. Bu, Apa yang terjadi? Kenapa kamu? kenapa takut? Santai saja. Kali ini aku janji, tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Aku ingin belajar darimu menjadi warga yang taat hukum. Hari ini, kita bahas soal bukti fisik dan saksi. Kenapa kamu? Fei Hu. Dasar Jalang, main APA lagi ini? Ternyata yang berurusan dengan polisi itu kamu. Kau main lagi, aku sakit kau. Asal kamu jelaskan. Siapa sebenarnya yang bekerja sama denganmu? Aku bisa minta Jizije untuk membiarkanmu hidup. Fei Hu. Ulangi lagi apa yang baru saja kau katakan. Alonji. Aku memang mempermainkanmu. Mau apa? Kamu ini bodoh. Dasar Jalan. Aku banakau. Jizije, berhenti memukul. Jizije, berhenti memukul. Jadi ini sandiwara yang kalian atur? Wei Hao, Kakak, Ayo, Jangan lepaskan esai Jalang ini, dia lagi-lagi menjebak kita. Aku tidak. Aku dapat kabar, ada yang bilang ke sini. Untuk bertransaksi dengan Chang Feng, jadi aku datang. Aku tidak berpikir panjang. Aku kira ada Fei Hu yang melindungi. Lalu setelah kami datang, dia terus-terusan memukul Fei Hu. Lalu dia teriak bilang mau bunuh aku. Gak apa-apa. Sudah, Pak. How you? Jangan kamu balik fakta. Udah kayak gini sekarang, aku nggak takut apa-apa lagi. Jujur ku beritahu ya Jizije. Aku sengaja bikin jebakan. Buat narik Hao Yu datang dan ketemu kontaknya. Aku mau tangkap basah kamu.
Nggak usah jauh-jauh, dari rekaman kamu nyolong flash diskku aja. Kamu udah nggak bisa ngeles. Apalagi, data buku hitam. Semuanya palsu. Sini, kalian lihat. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Siapa yang ganti rekamanku? Gak apa-apa, masih ada data buku, kasih ke aku. Ini gimana sih? Ini. Ini data palsu yang kamu bilang tuh? Bukan gitu, Jill. Dengerin penjelasanku dulu. Chang Feng dijual sama kalian aja nggak tahu. Ini yang baru kutemuin. Nggak tahu berguna atau nggak. Data yang dulu ku beri ke ayah angkat. Walaupun nggak cukup untuk menjatuhkan Chang Feng. Tapi setidaknya asli. Kita bisa ganti data itu dengan yang ada di flash disk Zhong Jiali. Mereka mau manfaatin kita ketemu buat nangkep kamu. Mending kita tuduh Wei Hao aja. Aku akan ganti rekamannya. Lalu edit jadi. Aku pernah ngobrol sama Wei Hao. Terus pas kalian transaksi. Aku pura-pura carry Wei Hao. Wei Hao. Lihat sendiri. Orang jemputanmu udah dateng. Fei Long. Buru mereka berdua di kandang anjing. Aku punya banyak cara buat bikin mereka ngaku. Semua aku yang lakuin. Nggak ada hubungannya sama Jiali. Bagus, karena kamu udah ngaku. Jembatan Chang Feng masih butuh tumbal. Hidupnya udah hianatin Chang Feng. Mati. Dia bikin kontribusi buat Chang Feng juga. Jangan. Kamu tidak boleh memperlakukan Wei Hao seperti ini. Lihatlah masa kecil kita dulu. Tidak. Lihatlah wajah kakak ipar. Anggap saja untuk mengumpulkan pahala untuk kakak ipar, Jie. Aku mohon, Jie. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini, Jie. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sakit. Kamu masih tahu sakit? Kakak, paman-paman sudah datang. Sudah ditebak. Kamu istirahat dulu yang baik. Tidak akan ada masalah, kan? Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, tutup pintu dan jangan keluar. Aku segera kembali. Tunggu aku. Kakak Jiali bilang, Anda memanfaatkan kejahatan pamanku untuk kepentingan pribadi. Mengajak beberapa paman untuk membela Wei Hao. Bahkan meminta nyawa kakak ipar. Mereka sudah mengepung seluruh villa. Anda sebaiknya berhati-hati. Tidak perlu.
Pemilihan kali ini harus hati-hati. Menyuruhku menyumbang 3 juta untuknya, baru bisa dapat suara anggota dewan. Baru bisa menjadi bagian dari mereka. Benar-benar mulut besar. Sebagian besar. Seharusnya diberikan kepada si jelita itu. Oh ya. Tadi telepon terus berdering. Ada hal penting? Ada masalah dengan Wei Hao. Perkataan Deng Hao Yu. Tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Hanya membuat masalah. Dia sudah menelepon berkali-kali, tapi tidak menemukan Anda. Lalu mengajak beberapa paman ke tempat Zijie. Bawa banyak orang, apakah Anda mau menelepon balik? Atau pergi ke sana? Cuaca tidak baik. Kapal pulang pasti berguncang. Tunggu sampai pagi saja. Maafkanlah orang lain jika bisa. Lepaskan Wei Hao dulu. Tunggu akun kembali, baru kita putuskan. Wei Hao menyentuh narkoba melanggar batas perkumpulan. Dan korupsi uang. Bekerja sama dengan polisi untuk mengkhianati Chang Feng. Tertangkap basah. Jangan bicara omong kosong ini padaku. Ini jelas gara-gara wanita penggoda itu. Jebakan yang dibuat Hao Yu. Hao Yu hampir celaka waktu itu. Kali ini dia rela mati untuk melindungi data Chang Feng. Tidak bisa karena Wei Hao adalah keponakanmu. Dan dia melakukan hal-hal kotor untukmu. Jeez Hija. Kau terlalu lancang. Villamu sudah dikepung oleh kakek buyut ketigamu. Jika hari ini kau Tidak melepaskan Wei Hao. Aku tidak peduli Hao Yu baik atau jahat. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kakek-kakek ini sok berkuasa. Aku tidak bisa menurut. Baik. Jangan salahkan aku nanti. Kak kedua. Aku dan anak buah akan mundur dulu, kasino pelabuhan Xingzhou. Masih butuh bantuan si Jie. Mundur, pergi kau. Rumah kakek didatangi banyak paman. Ada apa? Pantasan akun sangat menghargaimu. Rupanya kau sudah tahu kami akan datang hari ini. Sudah mempersiapkan segalanya. Salah kakek kedua. Aku selalu siap setiap saat. Kakek kedua dan ketiga tidak perlu khawatir Wei Hao sudah tiada. Bisnis kecil kalian tidak ada yang membantu lagi. Beberapa tempat legal di pelabuhan Xingzhou. Aku bisa bermitra dengan kalian. Sudah sampai di sini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu apa hari ini. Kita tidak pernah bertemu hari ini. Mundur. Fei Long. Rubah-rubah tua ini bukan tidak dibunuh, tapi ditunda dulu. Siapa yang membiarkan mereka masuk hari ini? Selidiki. Selesaikan.
Istri kakakmu masih sakit, jangan sampai kaget. Aku dengar semuanya tadi. Mereka bilang, mereka mau aku. Orang-orang tidak patuh itu terlalu berisik. Tidak apa-apa, Hao Yu. Hao Yu. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Siapapun yang menyakitimu, aku takkan memaafkan mereka. Tapi yang tak seharusnya kau lakukan, jangan lakukan.